Selama Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet menimbun sejumlah besar senjata nuklir. Pada pertengahan tahun 1960-an, Amerika Serikat memimpin dalam jumlah murni dengan lebih dari 31.000 senjata yang siap dikerahkan. Uni Soviet menyalip pada pertengahan 1970-an sehingga tahun 1987 ada lebih dari 40.000 senjata Rusia. Beberapa dekade setelah Perang Dingin, pembubaran Uni Soviet dan penandatanganan berbagai perjanjian non-proliferasi, statistik tersebut telah turun ke tingkat yang lebih wajar. Namun, ambisi Tiongkok untuk menjadi kekuatan dunia berikutnya telah membuatnya menjadi pendatang baru yang terlambat, namun penting. Kekuatan militer yang berkembang itu memiliki ratusan senjata nuklir sendiri. Itu berarti Amerika Serikat harus menghadapi bukan satu, tetapi dua musuh geopolitik utama yang telah dipastikan memiliki senjata nuklir. Jadi, mari kita telusuri bagaimana perbandingan persenjataan nuklir dari ketiga kekuatan ini. Proyeksi kemungkinan terjadinya perang nuklir di antara mereka, serta apa yang bisa dan seharusnya dilakukan untuk mencegahnya. Kita akan mulai dengan Amerika Serikat yang memiliki salah satu persenjataan nuklir paling maju dan beragam di dunia. Menurut Federasi Ilmuwan Amerika, Amerika Serikat memiliki sekitar 3.700 hulu ledak dalam persediaan nuklirnya yang dapat dikirimkan melalui pesawat dan rudal balistik. Sekitar 1.770 hulu ledak sudah siap diluncurkan dan 1.930 lainnya disimpan sebagai cadangan. Cukup mengejutkan, hal ini menjadikan Amerika Serikat sebagai kekuatan nuklir terbesar kedua di dunia dalam hal jumlah, tepat di belakang Rusia. Tulang punggung dari penangkal nuklir Amerika Serikat yang berbasis darat bisa dibilang adalah rudal balistik antar benua Minuteman III. Angkatan Udara Amerika Serikat menempatkan 400 rudal ini di silo bawah tanah yang tersebar di Colorado, Montana, Nebraska, Dakota Utara, dan Wyoming. Setiap rudal dapat membawa hingga 3 hulu ledak nuklir dan memiliki jangkauan lebih dari 6.000 mil cukup untuk mencapai sebagian besar target di bumi jika diluncurkan dari Amerika Serikat sendiri. Perlu dicatat, ini berarti Angkatan Udara Amerika Serikat secara teori bisa mengerahkan 1.200 hulu ledak dengan cepat. Namun, setiap rudal diduga hanya membawa 1 hulu ledak yang dikerahkan. Untuk meningkatkan jangkauan keseluruhan dan efektivitas area dari kemungkinan serangan rudal pada November 2025, Komando Serangan Global Angkatan Udara Amerika Serikat juga melakukan uji coba peluncuran Minuteman III tanpa hulu ledak dari Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg di California. Rudal tersebut terbang sekitar 4.200 mil melintasi Samudra Pasifik sebelum mencapai sasarannya di lokasi uji pertahanan rudal balistik Ronald Reagan di Kepulauan Marshall. Uji coba ini, yang diberi nama GT-254, sangat penting karena peluncurannya menggunakan sistem kendali peluncuran udara dari pesawat Angkatan Laut E-6B. E-6B pada dasarnya adalah sistem komando cadangan yang dirancang untuk memastikan Amerika Serikat dapat meluncurkan senjata nuklirnya bahkan jika pusat komando di darat hancur. Dalam serangan pertama musuh, Jenderal S. L. Davis, Komandan Komando Serangan Global Angkatan Udara Amerika Serikat, menekankan pentingnya uji coba ini. Saat memodernisasi sistem senjata Sentinel, kita tetap harus menjaga kesiapan armada Minuteman III. Namun, rudal darat hanya salah satu bagian dari triad nuklir Amerika. Bagian laut terdiri dari 14 kapal selam rudal balistik kelas Ohio, masing-masing mampu membawa 20 rudal Trident II dengan beberapa hulu ledak. Kapal selam ini memberikan tingkat kelangsungan hidup tertinggi. Mereka bisa bersembunyi di bawah laut berbulan-bulan, hampir tak terdeteksi, siap meluncurkan serangan balasan yang menghancurkan. Bahkan jika kekuatan darat Amerika dihancurkan, masih ada bagian pangkalan udara. Sebelumnya ini termasuk B-52 Stratofortress dan B-2 Spirit Stealth Bomber yang mampu mengirimkan bom gravitasi nuklir dan rudal jelajah.
Amerika Serikat juga telah mengembangkan B-21 Raider pem bom siluman generasi berikutnya yang akan mampu menembus sistem pertahanan udara paling canggih di dunia. Perlu dicatat, Amerika Serikat hanya mengerahkan 19 pem bom B-2. Ada perkiraan bahwa pasukan Amerika Serikat akan membeli sekitar 100 B-21 dalam beberapa tahun pertama dan meningkat hingga 200 unit. Hal ini akan memungkinkan Angkatan Udara Amerika Serikat untuk menggabungkan senjata nuklir dan non-nuklir serta menciptakan skuadron pembom yang sangat mematikan jika diperlukan. Adanya beberapa sistem membuat Amerika Serikat selalu berupaya memodernisasi mereka. Minuteman III asli telah digunakan sejak tahun 1970 dan direncanakan akan digantikan oleh rudal Sentinel yang lebih baru mulai tahun 2029. Beberapa proyeksi menyebut rudal baru ini modular dan lebih hemat biaya dalam jangka panjang, sehingga militer bisa menekan biaya perawatan dan persenjataan tetap tahan terhadap perkembangan di masa depan. Amerika Serikat juga sedang mengembangkan opsi nuklir taktis seperti Sea Launch, rudal jelajah nuklir, atau Sea Launched Cruise Missile nuklir yang dirancang untuk memberikan opsi respons yang lebih fleksibel. Selain itu, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada awal tahun 2025 untuk mengembangkan sistem pertahanan rudal bergaya Iron Dome untuk wilayah Amerika Serikat bagian kontinental. Ini akan meniru sistem yang saat ini digunakan oleh Israel yang bisa dibilang belum teruji terhadap ancaman nuklir. Sebagai perbandingan, Iron Dome telah terus-menerus dihantam oleh serangan rudal jarak jauh dan drone dari Iran sejak eskalasi konflik Israel-Hamas pada akhir tahun 2023. Sejauh ini, Israel relatif tidak terpengaruh serangan rudal dan berhasil menangkis atau menghancurkan sebagian besar proyektil. Jika sistem Iron Dome milik Amerika Serikat benar-benar dikembangkan, sistem tersebut harus mampu mencegat dan menonaktifkan rudal yang lebih cepat yang dapat meledak di udara dan memancarkan radiasi ke area yang luas. Beberapa analis berpendapat bahwa desain seperti itu pada akhirnya akan gagal ketika dihadapkan pada skenario nyata. Kehancuran bersama yang dijamin atau perjanjian non-proliferasi dianggap cara lebih aman menghadapi persenjataan nuklir. Sekarang, mari kita beralih ke Rusia yang memiliki persenjataan nuklir terbesar di dunia dan mungkin yang paling menakutkan. Rusia mempertahankan sekitar 4.309 hulu ledak nuklir dalam persediaannya, menurut Buletin Ilmuwan Atom, dengan sekitar 1.720 hulu ledak yang ditempatkan pada sistem pengiriman strategis dan sekitar 1.500 senjata nuklir taktis dari berbagai jenis. Jika Anda memasukkan hulu ledak yang sudah pensiun yang secara paradoks masih menunggu untuk dibongkar. Total persediaan Rusia berada di kisaran sekitar 5.460 hulu ledak, secara praktis lebih dari 50 lebih banyak daripada Amerika Serikat. Rusia, seperti Amerika Serikat, memiliki kemampuan untuk menempatkan hulu ledak ini melalui triad nuklirnya sendiri yang sudah mapan. Kekuatan Intercontinental Ballistic Missile berbasis darat Rusia mencakup sekitar 333 rudal yang dikerahkan dari berbagai jenis, yaitu raket strategis 18 dan raket strategis 28 berbasis silo, Sarmat, serta sistem Topol-M dan YA raket strategis yang bergerak di jalan. Peluncur yang bergerak di jalan sangat mengkhawatirkan karena bisa dipindahkan ke seluruh Rusia sehingga sulit dijadikan target. Dalam serangan pertama, pada akhir Oktober 2025, Presiden Vladimir Putin mengumumkan bahwa Rusia telah berhasil menguji 2 senjata nuklir paling eksotis miliknya, yaitu drone bawah air Poseidon dan rudal jelajah Burevestnik. Poseidon, yang kadang disebut sebagai mesin kiamat, adalah torpedo bertenaga nuklir dan bersenjata nuklir yang dapat menempuh ribuan mil di bawah air sebelum meledak di dekat garis pantai musuh. Menurut beberapa perkiraan, meledakkan Poseidon di lepas pantai timur Amerika Serikat dapat menghujani kota-kota terdekat dengan serpihan radioaktif dan puing-puing, sehingga membuatnya praktis
tidak layak huni. Putin menyatakan uji coba ini adalah pertama kalinya unit tenaga nuklir senjata itu berhasil diaktifkan usai diluncurkan dari kapal selam. Burevestnik atau Skyfall adalah rudal jelajah yang secara teori bisa terbang berjam-jam hingga berhari-hari sebelum mencapai targetnya. Hal ini berkat rudal tersebut memiliki reaktor nuklir aktif untuk mendorongnya, sehingga memungkinkan rudal itu mengelilingi bumi jika diperlukan dan kemudian jatuh ke sasaran. Kepala Staf Umum Rusia, Valery Gerasimov, menyatakan rudal itu menempuh 8.700 km dan terbang 15 jam saat uji coba. Dinas Intelijen Norwegia mengonfirmasi uji coba di Novaya Zemlya berlangsung lebih lama dari sebelumnya. Rudal ini telah dikembangkan sejak tahun 2016 dan siklus iterasi selama 9 tahun tampaknya telah membawanya ke kapasitas operasional. Dua rudal ini ditambah sejumlah desain yang lebih kecil secara langsung ditujukan untuk mengancam Amerika Serikat dengan keunggulan jumlah semata. Rencana Rusia tampaknya bergantung pada peluncuran sebanyak mungkin rudal dari berbagai sudut, dengan harapan dapat membanjiri sistem deteksi dan pertahanan musuh. Namun, yang membuat persenjataan nuklir Rusia paling mengkhawatirkan adalah bagaimana para pemimpin Rusia bersedia kembali mengancam akan menggunakan senjata tersebut. Untuk perselisihan kecil, sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022 pejabat, Rusia telah mengeluarkan ancaman nuklir hampir setiap bulan. Saat ini, lebih dari 50 kasus retorika nuklir serupa telah didokumentasikan oleh pemimpin Rusia. Ancaman-ancaman tersebut sudah dimulai sebelum tank pertama melintasi perbatasan pada hari invasi. Putin memperingatkan bahwa siapapun yang ikut campur akan menghadapi konsekuensi yang belum pernah terjadi dalam sejarah mereka. 3 hari kemudian, Putin memerintahkan pasukan nuklir Rusia siaga tempur khusus, tingkat kewaspadaan lebih tinggi. Pada September 2022 pasukan Ukraina melancarkan serangan balasan yang sukses. Putin menyatakan bahwa Rusia akan menggunakan semua cara yang kami miliki untuk mempertahankan wilayahnya, yang secara luas diartikan sebagai ancaman nuklir dan memaksa NATO untuk mempertimbangkan kembali pengiriman senjata yang lebih modern ke Ukraina. Mantan Presiden Dmitry Medvedev bahkan membuat ancaman yang lebih eksplisit dengan menyarankan bahwa Rusia bisa menggunakan senjata nuklir terhadap Ukraina pada Juni 2023. Rusia telah mengonfirmasi bahwa mereka menempatkan senjata nuklir di Belarus, menandai pertama kalinya Rusia menempatkan senjata nuklir di luar wilayahnya sejak runtuhnya Uni Soviet. Dan pada November 2024, Putin menyetujui doktrin nuklir yang diperbarui yang, menurut banyak ahli, menurunkan ambang batas penggunaan nuklir, mengizinkan Rusia menggunakan senjata nuklir sebagai respons terhadap serangan konvensional oleh negara non-nuklir jika didukung oleh negara berkekuatan nuklir. Tentu saja, Rusia juga telah sangat dirugikan oleh perang di Ukraina. Kaki udara dari triad nuklirnya dihancurkan oleh operasi jaring laba-laba pada tahun 2025 dengan menyelundupkan drone melintasi perbatasan dan masuk ke pangkalan udara Belaya dan Orlenya yang berjarak ratusan mil dari perbatasan Rusia-Ukraina. Ukraina telah menyerang langsung pembom nuklir Rusia. Menurut perkiraan, sekitar 20% armada rusak akibat serangan itu, meski tingkat kehancuran sebenarnya sulit diverifikasi. Rusia kemungkinan akan merahasiakan detailnya selama bertahun-tahun. Serangan ini bisa dibilang sebagai salah satu upaya langsung paling sukses dalam melumpuhkan kemampuan nuklir negara lain. Kerugian yang dialami Rusia telah menyebabkan tindakannya dalam perang menjadi semakin tidak menentu dan berpotensi sulit diprediksi. Dengan persenjataan besar, Rusia dapat dengan mudah menargetkan banyak kota besar dan negara anggota NATO serta melakukan serangan pertama yang menghancurkan. Dan kemudian ada Tiongkok yang sedang mengalami pembangunan nuklir tercepat dalam sejarah modern. Menurut laporan Pentagon kepada Kongres pada Desember 2024, persenjataan nuklir Tiongkok telah melampaui 600 hulu ledak operasional pada pertengahan 2024.
Untuk memberikan gambaran, pada tahun 2020 Pentagon memperkirakan Tiongkok hanya memiliki 200 hulu ledak, dan itu hanya dalam waktu 4 tahun. Tiongkok telah melipat gandakan 3 kali jumlah senjata nuklirnya dan ekspansinya terus berlanjut. Pentagon memperkirakan bahwa Tiongkok akan memiliki lebih dari 1.000 hulu ledak nuklir operasional pada tahun 2030 dan akan terus menambah kekuatannya setidaknya hingga tahun 2035. Beberapa perkiraan menyebutkan Tiongkok bisa memiliki hingga 1.500 hulu ledak pada tahun 2035. Tiongkok memproduksi hulu ledak baru dengan kecepatan sekitar 100 per tahun. Terkait Intercontinental Ballistic Missile, Tiongkok telah menempatkan sekitar 462 rudal, lebih banyak daripada Rusia yang memiliki 333. Ini meliputi Dongfeng, 31 Dongfeng, 41, dan Dongfeng 5 besar yang mampu membawa beberapa hulu ledak terarah independen. Semua Intercontinental Ballistic Missile ini secara teori mampu menjangkau daratan utama Amerika Serikat jika diluncurkan dari Tiongkok daratan. Pada September 2024, Tiongkok uji coba peluncuran Intercontinental Ballistic Missile pertama dalam lebih dari 40 tahun. Rudal Dongfeng 31 AG membawa hulu ledak tiruan ke perairan internasional di Samudra Pasifik Selatan. Tiongkok menyebutnya pengaturan sah dan rutin, namun uji coba ini jelas menunjukkan peningkatan kemampuan Tiongkok. Tiongkok juga telah memperkenalkan Dongfeng 61 yang dapat membawa beberapa hulu ledak dan memiliki jangkauan lebih dari 7.500 mil, sehingga setiap kota besar di Amerika dapat dijangkau. Namun, Tiongkok juga mengembangkan cara baru untuk mengirimkan hulu ledak, tak hanya dengan Intercontinental Ballistic Missile. Contohnya uji coba Tiongkok Juli 2021 untuk sesuatu yang tampaknya merupakan sistem pengeboman orbit fraksional atau Fractional Orbital Bombardment System. Senjata ini terbang ke orbit bumi, mengelilingi dunia, lalu turun menuju targetnya dengan kecepatan 5 kali lebih cepat dari suara. Tidak seperti rudal balistik tradisional yang mengikuti lintasan yang dapat diprediksi, senjata ini dapat bermanuver selama penerbangan, sehingga hampir mustahil untuk dicegat. Menurut Badan Intelijen Pertahanan, Tiongkok bisa memiliki hingga 60 rudal orbital ini yang siap dikerahkan pada tahun 2035 di laut. Tiongkok juga sedang meningkatkan kapal selam rudal balistik tipe 094 mereka dengan rudal baru yang memiliki jangkauan hampir 9.000 mil. Hal ini memungkinkan kapal selam Tiongkok untuk menyerang Amerika Serikat dari perairan yang terlindungi di dekat pantai Tiongkok. Pada bulan September 2025 Tiongkok untuk pertama kalinya memamerkan ketiga kekuatan triad nuklirnya secara terbuka dalam parade Hari Kemenangan mereka. Termasuk jingle satu rudal balistik yang diluncurkan dari udara dan dibawa pembom H-6N. Mungkin yang paling mengkhawatirkan adalah bukti bahwa doktrin nuklir Tiongkok sedang berkembang. Selama beberapa dekade, Tiongkok tetap pada pencegahan minimum dan kebijakan tidak pakai senjata nuklir lebih dulu, hanya menyimpan cukup senjata untuk membalas jika diserang. Namun, laporan Pentagon tahun 2024 menyarankan bahwa Tiongkok mulai meninggalkan pendekatan ini, bukan sekadar memastikan mereka bisa memberikan kerusakan terbatas sebagai balasan. Kini Tiongkok berupaya memiliki kemampuan memberikan kerusakan lebih besar dan menghancurkan pada lawan dalam pertukaran nuklir, serta mampu melakukan beberapa serangan balasan. Penilaian intelijen Amerika Serikat menunjukkan bahwa Tiongkok sedang bergerak menuju sikap peluncuran berdasarkan peringatan, yang berarti mereka akan meluncurkan senjata nuklirnya segera setelah mendeteksi serangan yang masuk, alih-alih menunggu serangan pertama. Ini adalah salah satu kebijakan paling berbahaya dari Perang Dingin karena meningkatkan risiko perang nuklir secara tidak sengaja akibat alarm palsu atau salah perhitungan. Jadi, bagaimana ketiga negara nuklir ini berbeda dalam pendekatan mereka terhadap senjata nuklir? Amerika Serikat belum pernah menerapkan kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir lebih dulu dan tetap membuka opsi penggunaannya terlebih dahulu
dalam situasi ekstrem sesuai kebijakan saat ini. Amerika Serikat berjanji tidak menggunakan senjata nuklir pada negara peserta perjanjian non-proliferasi nuklir yang mematuhi kewajiban mereka. Namun, jaminan keamanan negatif ini tidak berlaku untuk Rusia, Tiongkok, atau Korea Utara. Tinjauan postur nuklir pemerintahan Trump tahun 2018 secara signifikan memperluas kriteria keadaan ekstrim yang dapat membenarkan penggunaan senjata nuklir, termasuk serangan non-nuklir yang signifikan terhadap pasukan Amerika Serikat, sekutu, atau infrastruktur penting. Rusia dulu punya kebijakan tidak memakai senjata nuklir lebih dulu saat era Soviet, namun meninggalkannya pada 1993 akibat lemahnya kekuatan konvensional pasca runtuhnya Uni Soviet. Doktrin Rusia terbaru sejak November 2024 membolehkan penggunaan senjata nuklir jika ada serangan nuklir, senjata pemusnah massal, atau serangan konvensional yang mengancam eksistensi negara. Namun Rusia tampaknya telah mengembangkan konsep eskalasi untuk deeskalasi, yaitu menggunakan serangan nuklir terbatas di awal konflik untuk mengejutkan lawan agar mundur. Ide bahwa ada orang yang percaya penggunaan senjata nuklir bisa menenangkan situasi, bukan memicu perang besar, sangat menakutkan. Tiongkok secara resmi sejak 1964 mempertahankan kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir pertama kali. Tidak seperti Amerika Serikat dan Rusia, Tiongkok biasanya menyimpan hulu ledak terpisah dari misil, sehingga serangan mendadak hampir mustahil. Namun, seperti yang telah kita lihat, ada tanda-tanda bahwa hal ini sedang berubah. Peningkatan besar-besaran jumlah misil dan hulu ledak, pengembangan satelit peringatan dini, dan pembangunan ladang silo baru, semuanya menunjukkan bahwa Tiongkok mungkin sedang bergerak menuju sikap peluncuran berdasarkan peringatan. Tiongkok berulang kali menegaskan komitmen tidak akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu, termasuk pada konferensi pers Kementerian Luar Negeri akhir 2024 saat juru bicara Mao Ning menyatakan Tiongkok mengikuti kebijakan dan strategi nuklir untuk pertahanan diri. Beberapa analis meragukan apakah kebijakan ini akan tetap berlaku jika konflik mengancam kelangsungan Partai Komunis Tiongkok. Laporan Badan Intelijen Pertahanan menyebut strategi Tiongkok mungkin mempertimbangkan serangan nuklir sebagai respons atas serangan non-nuklir yang mengancam kekuatan nuklir mereka. Defense Intelligence Agency menambahkan Beijing mungkin mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir jika kekalahan militer di Taiwan sangat mengancam kelangsungan rezimnya. Sekarang mari kita bahas apa yang membuat perang nuklir antara kekuatan besar secara fundamental berbeda dari konflik apapun dalam sejarah, termasuk Hiroshima dan Nagasaki. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Jepang tahun 1945 dan berhasil mencapai tujuan bom tersebut. Mengejutkan musuh hingga menyerah, Jepang tidak bisa membalas dengan senjata nuklir. Penggunaan dua bom tersebut mengakhiri perang. Namun, pertukaran nuklir antara Amerika Serikat, Rusia, atau Tiongkok akan sangat berbeda. Ketiga negara tersebut memiliki kemampuan serangan balasan yang dapat bertahan. Mereka punya kapal selam yang bisa bersembunyi berbulan-bulan, peluncur bergerak yang terus dipindahkan, serta sistem komando untuk memastikan pembalasan. Bahkan jika kepemimpinan dieliminasi, hal ini menciptakan struktur insentif yang menakutkan. Jika salah satu dari negara-negara ini percaya bahwa serangan nuklir sudah diambang terjadi, atau bahwa mereka akan kalah perang konvensional dengan sangat buruk sehingga keberadaannya terancam, kepemimpinannya akan ditekan untuk menyerang lebih dulu dan menggunakan semua senjata. Jika tidak, hanya dengan menunggu, berarti senjata-senjata Anda mungkin akan dihancurkan sebelum Anda sempat menggunakannya. Inilah ketidakstabilan mendasar yang diciptakan oleh sikap siap meluncurkan saat peringatan. Jika Rusia atau Tiongkok yakin Amerika Serikat akan menggunakan kekuatan luar biasa, naluri pertama mereka adalah melumpuhkan sistem pertahanan dan balasan Amerika sebelum Amerika Serikat merespons. Itu berarti meluncurkan ratusan hingga ribuan hulu ledak sekaligus, dan Amerika Serikat yang mendeteksinya mungkin hanya punya 6-30 menit untuk memutuskan meluncurkan senjatanya.
Sebelum mereka dihancurkan di silo-silo mereka, hasilnya bukanlah 1 atau 2 bom yang mengakhiri perang. Lebih dari 3.000 hulu ledak akan meledak di belahan bumi utara dalam waktu kurang dari 1 jam. Kota-kota besar akan diuapkan, instalasi militer akan menjadi kawah, dan pulsa elektromagnetik akan menghancurkan sistem elektronik di seluruh benua. Itu baru 1 jam pertama. Kebakaran dari ratusan ledakan akan menyuntikkan antara 5 hingga 150 juta ton asap dan jelaga ke stratosfer. Karbon hitam ini akan menyerap sinar matahari, menyebabkan suhu global turun hingga 14 derajat Celcius selama 2 tahun berikutnya. Tidak seperti Hiroshima dan Nagasaki, tidak akan ada pemenang, hanya miliaran orang yang tewas dan seluruh tatanan dunia akan runtuh. Siapa pemilik nuklir paling mematikan? Rusia punya hulu ledak terbanyak dan paling sering mengancam akan menggunakannya. Amerika Serikat memiliki sistem pengiriman paling canggih dan pasukan nuklir yang paling berpengalaman. Tiongkok berkembang lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun dan sedang mengembangkan beberapa senjata baru yang paling canggih. Namun, setelah memiliki cukup senjata nuklir untuk menghancurkan peradaban dan ketiga negara itu sudah melewati ambang itu sejak lama, perbandingan jadi hampir tak berarti. Itu seperti menanyakan mana yang lebih mematikan, tsunami atau topan, padahal keduanya bisa membunuh semua orang. Yang benar-benar penting adalah apakah senjata-senjata ini akan pernah digunakan, dan satu-satunya cara untuk memastikan senjata itu tidak digunakan adalah melalui diplomasi yang berkelanjutan, perjanjian pengendalian senjata, dan upaya non-proliferasi. Rusia menangguhkan partisipasinya dalam perjanjian Strategic Arms Reduction Treaty baru pada Februari 2023, perjanjian pengendalian senjata besar terakhir antara Washington dan Moskwa. Perjanjian senjata nuklir jarak menengah ditinggalkan pada tahun 2019. Moratorium uji coba nuklir yang diberlakukan sejak tahun 1992 kini semakin tertekan. Ketiga negara itu juga tengah memodernisasi persenjataan mereka. Sebaliknya, Presiden Trump menyarankan bahwa ia mungkin sedang mengerjakan rencana denuklirisasi bersama Rusia dan Tiongkok. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengulang sentimen serupa dalam pernyataannya tentang mempertahankan kebijakan yang ada. Namun, efektivitasnya masih perlu dibuktikan. Senjata-senjata itu ada, sistem pengirimannya sudah beroperasi, struktur komandonya sudah siap. Satu-satunya yang mencegah terjadinya bencana nuklir adalah rasionalitas yang terus dijaga oleh segelintir pemimpin dunia dan tidak adanya satu kesalahan perhitungan yang bersifat bencana. Dan satu-satunya cara untuk mencegah hal ini terjadi adalah dengan membuat negara-negara pemilik senjata nuklir di dunia sepakat, benar-benar sepakat, bahwa senjata-senjata ini tidak boleh pernah digunakan. Dan membangun arsitektur diplomatik untuk memastikan kesepakatan itu tetap terjaga, bahkan di saat krisis. Terima kasih sudah menonton. Sekarang, jika Anda ingin tahu seperti apa sebenarnya kemungkinan perang nuklir akan terjadi, lihat analisis mendetail kami dan kita akan bertemu lagi di The Military Show.